Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Jadi gimana Yang? Mama aku udah nanyain lagi soal rencana lamaran kamu. Aku juga udah mikirin itu, Yang. Tapi ada satu hal yang harus kita bicarakan dulu sebelum kita ngomongin lamaran. Ngomongin apa Yang? Kamu berubah pikiran? Bukan gitu, Yang. Tapi aku belum bisa nikahin kamu. Kisah ini terjadi di tahun 2011. Saat itu, Maya sebagai SPG rokok sedang menawarkan produknya kepada seorang laki-laki di sebuah acara musik. Selamat sore Kak, maaf ganggu sebentar. Kakaknya perokok ya? Iya, Mbak. Kadang-kadang sih. Emang kenapa, Mbak? Ini Kak, kami lagi ada promo khusus Kak. Rokok Prime Leaf, varian baru. Rasanya lebih smooth tapi tetap berasa Kak. Hari ini lagi ada potongan harga dan dapat hadiah juga kalau beli 2 bungkus Kak. Oh, Prime Leaf. Saya biasanya nggak nyoba yang baru-baru sih, Mbak. Udah cocok sama merek yang lama. Dicoba dulu aja Kak, siapa tahu yang baru ini bisa bikin kakak pindah hati. Banyak yang bilang sih, rasanya lebih nendang, tapi nggak nyekrek di tenggorokan. Boleh deh. Tapi mbaknya pintar juga yang ngerayu orang. Namanya juga usaha Kak, tapi serius, saya nggak bakal nawarin kalau produknya nggak bagus Kak. Kakak suka nyalain rokok pakai korek gas atau elektrik Kak? Biasanya sih korek gas. Emangnya dapat korek juga ya kalau beli rokok? Iya Kak, kalau beli 2 bungkus hari ini, dapat korek gas juga Kak. Oke deh, aku ambil 2. Tapi kasih bonus ya, Mbak. Bonus apa lagi Kak? Kan udah dikasih bonus korek. Bonus nomor handphone kamu. Gimana? Kalau nggak ada bonusnya, aku nggak jadi beli deh. Ya udah deh, nggak apa-apa. Khusus kakaknya aja saya kasih bonus nomor HP. Sejak hari itu, Maya dan Randy mulai sering chattingan sampai mereka menjalin hubungan yang serius. Beberapa minggu kemudian, mereka pun bertemu. Jadi gimana Yang? Mama aku udah nanyain lagi soal rencana lamaran kamu. Katanya kalau bisa sebelum lebaran, biar bisa sekalian kumpul keluarga. Aku juga udah mikirin itu, Yang. Tapi ada satu hal yang harus kita bicarakan dulu sebelum kita ngomongin lamaran. Ngomongin apa Yang? Kamu berubah pikiran? Bukan gitu, Yang. Tapi aku belum bisa nikahin kamu selama kamu masih kerja jadi SPG rokok. Lah, emangnya kenapa Yang? Aku cuma nggak nyaman aja, Yang. Aku tahu kamu kerja keras dan aku hargai itu. Tapi kamu sendiri tahu kan gimana lingkungan kerjamu? Tiap kali kamu cerita tentang cowok-cowok yang iseng di event, aku jadi makin kepikiran, Yang. Tenang aja Yang, aku tuh profesional kok dalam kerjaan. Aku nggak pernah ngeladenin yang kayak gitu. Aku kerja ya karena butuh uangnya aja. Aku tahu, Yang. Tapi aku laki-laki. Aku bakal jadi suamimu suatu saat nanti. Jadi aku punya tanggung jawab buat jagain kamu, buat pastiin kamu aman dan dihormati. Dan sekarang aku ngerasa pekerjaan kamu itu terlalu beresiko, Yang. Terus mau kamu gimana Yang? Aku cuma pengen kamu keluar dari kerjaan SPG, Yang. Aku berharap kamu bisa kerja di tempat yang lebih aman, yang nggak bikin kamu jadi target godaan laki-laki brengsek di luar sana. Tapi kenapa harus berhenti dulu baru kamu mau nikah? Kenapa nggak setelah kita nikah, baru aku pelan-pelan udah kerja? Ya, karena aku nggak mau memulai rumah tangga kita dengan rasa cemas. Aku nggak pengen kamu pulang malam-malam dengan pakaian seksi seperti itu. Ya udah, kalau emang Ayang maunya kayak gitu, aku bakal keluar deh dari kerjaan SPG. Tapi aku juga punya syarat buat Ayang. Syarat apaan, Yang? Syaratnya, Ayang juga harus keluar dari kerjaan yang sekarang. Nggak fair dong, kalau aku sendiri yang resign. Bisa aja kan, nanti Ayang main belakang sama perempuan lain di kantor. Lah terus, kalau aku berhenti kerja juga, kita makannya dari mana, Yang? Setelah nikah nanti? Ya nanti kita buka usaha aja setelah nikah. Kan kita masih punya tabungan buat dijadiin modal. Ya udah, oke. Aku juga bakalan keluar deh dari kantor. Setelah berkomitmen, mereka pun keluar dari pekerjaannya masing-masing. Beberapa minggu kemudian, Maya dan Randy akhirnya memutuskan untuk menikah. Karena ingin hidup mandiri, keduanya pun pindah di sebuah kontrakan. Yah, aku kok kepikiran terus ya. Kita kan sekarang belum ada kerjaan. Tabungan juga makin menipis. Gimana kalau kita buka usaha aja? Buka usaha apapun, emang uang kita tinggal berapa? Kalau salah langkah, bisa-bisa malah rugi nanti. Aku tahu ya, tapi justru itu, kita harus berani ambil langkah. Aku kepikiran mau jualan seblak ya, soalnya aku perhatiin, sekarang tuh banyak orang yang cari makanan pedas yang berkuah, apalagi anak-anak muda. Dan seblak itu bisa dimodifikasi, bisa dikasih topping macam-macam, jadi orang tuh nggak gampang bosen, dan kita bisa bikin beda dari yang lainnya. Seblak,
Tapi buka usaha itu nggak segampang masak di dapur, Bun. Kita butuh tempat, alat, bahan, dan promosi. Nah, itu dia. Aku mikirnya kita bisa nyewa ruko di daerah yang rame ya, dekat kampus atau sekolahan gitu, biar banyak pembelinya. Terus kita jualannya yang sederhana dulu lah, jadi biaya modalnya bisa ditekan. Sewa ruko, pasti mahal, Bun, biayanya. Emang cukup duit kita? Ya, nyoba cari ruko yang agak kecilan dikit lah ya, biar nggak terlalu mahal biaya sewanya. Kan nggak perlu yang gede-gede banget, yang penting cukup buat jualan sama tempat duduk beberapa orang. Oke, misalkan kita sewa ruko, tapi kan masih banyak lagi yang perlu disiapin, kayak peralatan dapur, kompor, gas, bahan baku, belum lagi beli meja sama kursinya. Kalau soal itu kan bisa diakalin ya. Kompor bisa pakai yang ada dulu. Kita bawa dari rumah aja. Meja dan kursinya bisa nyari yang bekas, tapi yang masih bagus. Bahan baku beli dari pasar, nggak perlu langsung banyak kok. Oh gitu, berarti kita buka warung seblak kecil-kecilan dulu ya, Bun? Iya ya, yang penting usahanya jalan dulu, dan kita ada pemasukan. Beberapa hari kemudian, Maya dan Randy mulai membuka usaha seblak di sebuah kios yang lokasinya dekat dengan sekolahan. Yah, ini udah jam 10, kok belum ada satupun yang datang? Iya, aku juga perhatiin dari tadi kok sepi. Biasanya jam segini udah mulai rame. Kemarin juga cuma 2 orang yang beli, itu pun satu dari mereka kayak cuma iseng aja nyobain. Ya, namanya juga baru mulai, Bun. Orang-orang belum tahu kalau kita ini buka warung seblak. Apalagi di sini belum banyak yang kenal kita juga. Tapi kan kita udah pasang banner ya di pinggir jalan. Aku takutnya mereka nggak suka rasa seblak kita, atau harganya kita yang kemahalan. Jangan langsung mikir negatif gitu, Bun. Rasa seblak kita enak kok. Mungkin memang butuh waktu aja. Warung sebelah kita yang jualan mie ayam aja juga dulu katanya seminggu pertama sepi banget. Iya sih, tapi aku ngerasa nggak enak ya. Soalnya kita udah keluar tabungan lumayan banyak buat modal. Kalau sepi terus gini, gimana mau jalan usaha kita ya? Kita harus optimis, Bun. Kita buka warung ini kan niatnya cari rezeki. Aku tahu ini bukan hal yang mudah. Sekarang tinggal sabar dan usaha terus. Iya ya, aku cuma takut aja. Takut semua yang kita usahakan ini sia-sia. Nggak akan sia-sia, Bun. Asal kita mau belajar dari hari ke hari. Mungkin kita perlu strategi lain. Misalnya, coba bikin promo pedes challenge. Atau kasih diskon beli 2 gratis 1. Boleh juga tuh ya. Atau kita bikin seblaknya yang ada level-levelnya. Itu juga bisa. Terus bikin promosi lewat Instagram juga, Bun. Ya, siapa tahu kan viral. Jadinya warung kita bisa rame. Tapi kan kita nggak punya banyak follower ya. Ya mulai dari yang ada dulu aja, Bun. Teman-temanmu kan banyak yang aktif di medsos. Minta tolong ke mereka aja buat bantu nge-share postingan. Iya sih. Terus aku juga mikir, mungkin kita perlu bikin variasi menu ya. Kayak seblak ceker, seblak batagor, atau seblak keju mozzarella. Nah itu, anak-anak muda sekarang demennya tuh topping aneh-aneh. Bisa kita buatkan menu juga seblak sultan yang isinya komplit banget. Oke deh, sekarang kita bikin 1 porsi seblak yang pedes, kita foto, terus posting ke medsos. Ya, bismillah aja. Semoga strategi marketing kita berhasil ya. Amin. Ketika itu, Randy dan Maya mulai memposting usaha seblaknya ke media sosial. Secara perlahan, usaha seblak mereka pun mulai dikenal dan semakin hari seblak mereka diserbu pelanggan. Alhamdulillah ya, sekarang warung seblak kita mulai dikenal sama banyak orang. Tadi aja udah mulai ngantri-ngantri. Iya, Bun, alhamdulillah banget. Tadi pas aku ngitung omsetnya, hari ini kita dapat 500 ribuan, Bun. Masya Allah, padahal dulu cuma 50 ribu, kalau enggak ya 100 ribu per hari. Ini peningkatannya luar biasa ya. Iya, Bun, aku juga nggak nyangka. Ternyata benar ya, kalau kita konsisten, pelayanan ramah, rasa dijaga, orang pasti balik lagi. Dan jangan lupa, promosi kecil-kecilan di Instagram juga lumayan membantu ya. Yang kemarin datang, ada yang bilang gara-gara lihat postingan kita yang di Instagram. Oh ya, Bun, apa nggak sebaiknya kita tambah karyawan aja, Bun? Soalnya tadi sempat ada yang ngeluh, lama nunggunya. Aku juga kepikiran sih ya, mungkin 1 orang dulu aja ya, yang bantu di dapur, atau enggak bagian nyiapin pesanan. Nanti kita coba cari anak muda sekitar sini aja, Bun, yang butuh kerja sambilan. Tapi tetap kita seleksi yang bisa kerja cepet dan bersih. Setuju ya, tapi kita juga harus mulai nabung ya. Siapa tahu bulan depan kita bisa buka cabang lagi, biar pemasukannya tambah. Wah, ide cemerlang itu.
Tapi pelan-pelan aja Bun, kita kumpulin modalnya dulu, jangan keburu-buru, biar usaha ini bener-bener settle. Iya ya, tapi sekarang aku rasanya seneng banget ya. Dulu sempat mikir usaha ini nggak bakal jalan, sekarang malah orang-orang yang nyariin.